dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Trauma. Baru-baru ini banyak korban dari Pati mendatangi Hotman 911. Besok akan datang karena ulah seorang pimpinan pesantren. Tapi bersamaan dengan itu ada lagi berita trauma yang sangat menyedihkan di Jogja, yaitu satu penitipan anak daycare yang menerima penitipan anak lebih dari 100. Ternyata lebih dari 50 anaknya itu sehari-hari diikat, aduh nggak tahu ngomongnya deh, diikat, dicubit dan mungkin ditelantarkan agar mungkin susternya itu lagi sibuk main handphone dengan pacarnya. Bayangkan betapa trauma seorang orang tua begitu. Dia mencari makan, anaknya dititipkan, tapi ternyata anaknya benar-benar diperlakukan dengan sangat kekerasan. Dan sekarang sudah tersangka 13 orang karena pada orang tua murid, anak sudah melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Inilah Hot Room, daycare rumah kedua atau ruang trauma. Para pemirsa, apakah Anda tahu, mungkin Anda sudah tahu, aktor paling terkenal di Amerika, Bruce Willis, akan katanya nanti kalau udah meninggal otaknya akan disumbangkan untuk meneliti karena dia sudah total amnesia, sudah total lupa ingatan. Tapi pertanyaannya, kenapa Hotman Paris 43 tahun jadi pengacara? Semua perkara negeri ini Hotman pegang, bahkan kau punya Presiden Prabowo dan adiknya Hasim 25 tahun jadi klien Hotman. Tapi kenapa tetap daya ingatnya segar? Biasakanlah minum kopi luwak hitam premium, ya. Hotman punya ada 171 Aspri, 85 nightclub. Ingat saya semua cewek cantik nomor handphonenya. Daya ingatnya super tinggi. Kopi luwak hitam premium, lihat aja gue nih. Lebih kokoh dari pasanganmu. Kopi luwak hitam premium. Halo Ibu Mia. Ya, Ibu kan pemilik dari daycare dan katanya humas juga ya? Di organisasi pemilik daycare. Oke, boleh nggak Ibu ceritakan dulu kejadian yang terjadi di Jogja? Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kita lihat di sana pastinya ada keteledoran ya dari kesengajaan atau keteledoran, dua hal berbeda. Ya, kalau di sana ada unsur ketidakpahaman bagaimana cara merawat anak. Ya. Karena seharusnya daycare itu kalau dalam dasar yang terjadi apa? Yang dilakukan apa? Katanya diikat seharian terus diapain gimana? Ya, benar nggak diikat pakai apa itu? Pakai baju, pakai apa? Ya, kita lihat memang diikat tanpa baju, hanya ada pampers yang dikenakan saja, terus di ruangan tertutup seperti itu. Dan mungkin dibiarkan menangis seharian begitu. Betul. Sementara stafnya lagi sibuk wea Hotman kali ya. Nah, terus? Bisa jadi. Ya seperti itu. Jadi memang itu ada pelanggaran khususnya untuk standar cara pengasuhan seperti itu. Begitu. Emang yang mengawasi daycare ini perizinan aja dari siapa? Siapa yang bertanggung jawab di lembaga pemerintah? Atau nggak ada sama sekali, seperti biasanya? Kalau kita ngebahas dari undang-undang dulu boleh? Kalau dari undang-undang itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi masuk di bawah Kementerian Pendidikan? Ada dari Kementerian Pendidikan, kemudian kalau proses perizinan di setiap kota tentunya ada. Dari Pemda? Dari di bawah Dinas Penanaman Modal satu pintu itu. Jadi tapi tentu saja Ibu punya juga, Ibu punya. Ya, saya tahu. Berapa anak kecil yang dititipkan tiap hari? Kalau khusus di daycare saya itu ada daya tampung karena daya tampung itu mengingat rasio luas ya. Ya, coba punya Ibu berapa orang? Kalau saya saat ini ada 38, 38? Betul, daya tampung hanya sekedar 40. Oke, itu stafnya istilahnya perawat atau apa? Nah, kalau kita mengikuti juknis, petunjuk teknis yang dikeluarkan dari Kemendikdasmen, tentu ada syaratnya. Di sana ada khusus tenaga pendidik berlatar belakang S1 pendidikan anak usia dini. Kemudian ada pendampingan dari proses keseharian untuk pengasuh. Di situ ada standarnya dari SMA. Jadi kejadian yang di Jogja itu bisa terhindar apabila
Yang pertama ada perizinan dan tentu saja mengikuti prosedur yang dikeluarkan oleh kementerian. Katanya yang di Jogja bayi yang dititipkan tiap hari rata-rata 100, tapi stafnya 20, itu terlalu sedikit nggak? Wah, itu tidak mengikuti standar prosedur. Ya. Ada kan sekali lagi ada juknisnya. Jadi kalau juknis yang dikeluarkan pemerintah itu ada rasionya. Misalnya umur 2 tahun itu rasionya 1:4. Berarti tenaga pengasuh hanya megang dari satu tenaga pengasuh hanya 4 anak seperti itu. Satu pengasuh 4 anak. Itu untuk kategori Jadi usia. kalau 100 anak berapa? Betul. Itu? Ya, dibagi 25, harusnya 25 ya? Enggak, kan 4. Berarti 100 dibagi 4. Berarti berapa tenaga pendidik yang harus dimiliki? Oh begitu ya. Terus apa benar bahwa 13 orang staf dari daycare ini di Jogja sudah tersangka semua? Yang lapor itu siapa? Orang tuanya? Kebetulan kalau ditelusuri dari asal beritanya, yang melaporkan dari tenaga pendidik di dalam itu sendiri. Gitu. Oh, ada pahlawan begitu? Ada stafnya yang Bisa justru melaporkan ya? Itu, ya? Enggak, yang melaporkan ke polisi siapa? Apakah orang tua dari? Ya, lanjut ke orang tua. Menurut itu bayi atau anak-anak sih ya? Itu kategorinya bayi. Kategori bayi. Itu diikat pakai baju atau pakai lakban apa? Pakai tali ya, seperti itu. Oh begitu. Terus? Ya, dengan alasan mungkin untuk menenangkan dan lain sebagainya, itu karena ada ketidakpahaman pengetahuan. Ketidakpahaman atau memang ketidakpedulian? Kalau ya termasuk ketidakpedulian, karena sekali lagi kalau mengikuti standar prosedur di mana harus ada tenaga profesional yang berlatar belakang S1, itu minimal sekali mereka kan tahu bagaimana cara merawat, cara mendidik, menjadi role model yang baik, termasuk cara prosedur pelaksanaan TPA. Pasti mereka sudah berarti harus ada pendidikan dulu atau tinggal ada mbak dari kampung langsung disuruh gitu? Nggak bisa bang, karena semua itu ada prosedurnya. Ya, tapi yang ngawasin siapa? Kan nggak ada yang ngawasin. Ibu pernah nggak diawasin tempat ibu? Oh, tentu yang saja. ngawasin siapa? Tentu saja, karena kebetulan saya berlokasi di Kota Depok, berizin, kemudian ada pemantauan dari dinas-dinas kota terkait. Misalnya dinas pendidikan, kemudian dinas perlindungan perempuan dan anak, seperti itu. Jadi pasti ada bimbingan bang, ada bimbingan. Kalau di Jogja aja begitu, apalagi di ibu kota, gimana menurut ibu? Bisa saja terjadi karena tidak ada perizinan dari. Maksudnya tidak ada perizinan? Dari inisiasi ownernya, dari inisiasi pemiliknya. Oh, banyak yang buka sendiri tanpa perizinan. Betul. Oh, dan itu harusnya menindak siapa? Kementerian lagi? Yang menindaklanjuti. Yang menindak kalau ketahuan tidak punya izin? Dinas. Dinas? Dinas pendidikan. Dari Pemda? Dari Pemda, dari kota. Oke. Waduh, kalau aku dititipkan di tempat ibu, siapa yang ngerawat ya Bu ya? Kalau di tempat saya tentu saja udah berstandar kan Pak. Jadi sekali lagi, kalau daycare yang berstandar itu harus mengikuti petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan dari pemerintah, semuanya safe Bang. Gitu. KPAI, apa yang ibu lakukan, yang lembaga ibu dengan kejadian ini? Apakah udah turun staf ke sana atau bagaimana? Ya. Baik, KPAI memang sesuai dengan tugas dan fungsinya, kami melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak dan pelindungan anak. Yang di Jogja ini udah dicek belum? Oh sudah. Apa yang ibu temukan apa? Ini awal mulanya kami punya perpanjangan namanya KPAID di Yogyakarta ya. Nah jadi secara kronologis pelapor emang yang melaporkan orang tua, tapi orang tua ini mendapat informasi dari pengasuh. Kemudian mengadukan ke KPAID Yogyakarta, kemudian KPAID Yogyakarta melaporkan kepada kepolisian karena sesuai dengan tusinya bisa melaporkan pelanggaran hak anak kepada penegak hukum. Benar. Nah dari sana baru dimusyawarahkan, baru ada penggerbekan gitu ya. Ya digerebek ya. Yang gerebek polisi sama KPAI itu siapa? Polisi sama KPAID di sana ya, yang terdekat. Jadi yang ditemukan benar diikat itu ada 50 anak itu diikat, kakinya nggak boleh bergerak gitu lah agar pengasuhnya lagi pacaran di lorong-lorong begitu ya? Iya, jadi diikat dengan kain ya. Diikat dengan kain. Iya, jadi di sana ada 103 anak, 53 anaknya kategorinya di daycare, yang 50 lagi di TK begitu. Ya. Terus sekarang proses hukumnya udah gimana?
Sudah ditahan atau masih tersangka semua? Oh, sudah ada yang ditahan. Jadi tersangkanya sudah ditahan, kemudian proses pemenuhan hak anaknya juga ini dikawal oleh berbagai SKPD yang ada di Yogyakarta begitu ya. Dari mulai asesmen anak, kemudian juga bukan hanya anak tetapi juga para orang tua begitu. Nah, ini yang daycare di Jogja ilegal atau ada izinnya? baru memiliki NIB. Izin baru usaha, NIB. izin operasionalnya belum ada, dan hampir di semua daycare yang bermasalah polanya sama, tidak memiliki izin, lemahnya pengawasan, kemudian juga standar pengasuhnya juga tidak tersertifikasi. Katanya gitu. pemilik yang di Jogja ini benar seorang hakim. Pembinanya hakim. Biasanya kan pembina pemilik juga. Pembina terus pemiliknya yang sekarang sudah tersangka. Halo para orang tua, hati-hatilah kalian menitipkan anak ya. Kasus di Jogja, 53 dari 100 anak diikat oleh pengasuhnya. Tapi kebetulan ada pengasuh yang berhati mulia membocorkannya ke KPI daerah, baru digrebek oleh polisi, ditemukan 53 anak diikat beneran. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.